Ya, Gibran bersama KDM diperkirakan akan menuju 2029. Ya, diperkirakan Prabowo Subianto di 2029 tetap maju, namun demikian tidak akan menggandeng Gibran, namun demikian akan menggandeng AHY. Dan inilah Bung Norman yang merupakan orang lama yang berkecimpung di dalam politik yang memperkirakan bahwa KDM dan Gibran atau Gibran KDM akan maju di 2029. Kita tahu kalau merunut kepada elektabilitas terakhir pada saat Pilpres, ya kan setelah Pak Jokowi, Pak Prabowo itu kan ada Anies, ya kan, baru kemudian ada Ganjar, ya kan, dan seterusnya, dan AHY kan ada agak di tengah lah, nggak terlalu di bawah. Kalau Puan kan sangat di bawah nih, ya kan. Nah, kemudian di angka 7% waktu itu ada Gibran. Saya belum mau bicara Gibran. Nah, secara elektabilitas, apakah dengan moncernya KDM saat ini, kalau diadakan survei oleh lembaga survei yang kredibel, dugaan bro, apakah KDM ini bisa langsung meroket nih, sampai ke angka 32% misalnya, ya kan? Berarti kan melewati Ganjar ini, ya toh? Akan seperti itu gak kira-kira? Terlepas apakah KDM ini berminat atau tidak untuk Pilpres 2009? Saya rasa itu kepopulerannya sama dengan Gibran itu nanti. Sejajar dengan Gibran. Masalah nanti. Berarti mau AHY kelewat? Oh, jauh. 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 Bro, ini terlalu optimis sekali. Jauh. Saya juga kan pengamat, ngamati. Oke, apa yang membuat AHY kan juga sekarang bagus loh sebagai Menko, rajin turun ke lapangan. Bener. Ya, ketua umum partai. Ya kan? Bener. Anak muda, ganteng dan seterusnya. KDM kan bukan anak muda. Betul. Ya toh? Bukan ketua umum partai. Betul. Kalau untuk partainya ya oke-oke aja. Nah, jika untuk dibandingkan oke, dengan AHY dengan KDM, ya toh? Bro mengatakan jauh, AHY jauh kebanding sama KDM. Dasarnya apa? Ya, kita bicara kualitatif ya, bukan kuantitatif. Kualitatif. Jadi gerakannya KDM itu menyentuh hati rakyat ya masalahnya. Tersentuh. Tidak dibuat-buat. Itu maksudnya. Nyata nggak dibuat-buat itu. Bukan acting, bukan sandiwara, bukan pencitraan. Bawa gitu. beras ini, waduh, luar biasa loh. Ya, ada nenek-nenek lewat. Itu kan sentuhan semua. Menyentuh. Sentuhan gitu loh. Ya kan, tanpa menggunakan fasilitas apa gitu. Ini nyata. Jadi kalau bicara populernya itu, KDM itu populernya bukan di Jawa Barat aja, mendunia sekarang ini. Bukan lagi mengindonesia, tapi mendunia. Mendunia. Bung ini kok seperti berlebih-lebihan tentang KDM ini. Kalau saya ngomong, maaf ngomong nggak meleset. Saya tuh cinta kepada orang-orang yang baik. Cinta kepada orang-orang yang benar, cinta kepada yang pro rakyat. Kalau KDM itu jelas, pro-nya itu jelas, pro rakyat benar, rawat paling bawah. Itu yang kita pakai. Itu yang seharusnya itu gubernur-gubernur yang lain meniru kayak gitu. Ya, terlepas dari kontroversinya, tetap AHY jauh dibanding KDM. Jauh. Saya banding taruhan. Ya. Oke, baru saya masuk kemudian jika dibandingkan lagi ya, ini kita boleh banding-bandingkan, kan lagi moncer ya kan, karena ini menjadi pembicaraan masyarakat. Boleh. Ya toh, walaupun Pilpres masih jauh, tapi secara politik gak ada yang jauh. Ya, seseorang tokoh itu akan menjadi radar bursa kandidat Pilpres, entah dari capres atau cawapres ketika hasil survei muncul, kan begitu, ya kan? Nah. Bagaimana dengan Mas Gibran, Mas Wapres? Nah, ini pasti sulit nih. Saya mau jawaban yang jujur dari Bro Norman ini sebagai relawan Jokowi, ya kan? Ya, Mas Gibran kan juga sosok yang ditakuti, ya, elektabilitasnya, karena kan Mas Gibran ini kan representasi dari Gen Z, kan, milenial dan seterusnya, dan memang bekerja, putra dari Pak Jokowi, ya kan? Tetapi juga ternyata ada KDM nih. Gimana? Bung melihatnya secara objektif seperti apa nih? Tingkat elektabilitas dan popularitas KDM kalau memang bekerjanya makin jelas ada feedbacknya kepada masyarakat. Jadi begini Bung, jangan Anda juga berpikir
Kalau misalnya KDM itu bagus atau misalnya yang lain bagus, jadi musuh. Jadi temen. Gibran itu sama sebenarnya. Gibran itu juga orang yang setia kepada yang ngajak. Nggak ngoyo jadi orang. Jadi kalau sama KDM kayak gitu seneng Gibran. Merasa tertolong kerjaannya. Ini seru nih, penjelasannya seru nih tuh. Iya kan? Coba lanjut. Merasa tertolong pekerjaan apa yang diinginkan oleh presiden dan wakil presiden. Seharusnya seperti itu. Yang sekarang ini yang baru bisa menerjemahkan program-programnya Pak Prabowo ialah KDM sekarang ini. Nyata. Tentang kemiskinan, tentang korupsi, tentang apa lagi? Anak sekolah, tentang preman. Ada semua di situ. Makanya ini menjadi acuan kalau bisa ya. Ya, nggak bisa dibohongin kok, ini orang bagus. Jadi bukan ancaman buat Mas Oh Gibran. bukan, justru malah memperingan pekerjaannya. Mas Wapres. Iya. Jangan, kalau orang politik kan melihat, wah ini lawan gua nih, kan begitu. Nanti kalau orang politik juga ngelihatnya, apalagi kelompok nyinyir, wah ini bisa lawannya. Nggak begitu. Pak Prabowo juga nggak sampai ke sana. Apa kata Pak Prabowo? Saya jangan dilulukan 2 kali, dia bilang. Kalau program-program yang Nggak berhasil. kan gitu. Iya. Nah dibuktikan oleh KDM. Bapak 2 kali. Saya kerja keras di sini. Supaya program-program Pak Prabowo berhasil. Iya bisa ditiru juga sama yang lain gitu loh. Jangan lupa. Nah, begini, Bro. Oke. Ini bisa dipahami ya, bisa ya. Ya. Oke. Saya melihat ada 3 orang tokoh muda di luar Pak Prabowo ya. Di luar Pak Prabowo nih. Anies juga saya keluarkan kan tadi. Nggak masuk hitungan. Mau ngomong apa nggak masuk Nggak hitungan? masuk, oke. Ada Mas Gibran, ada AHY, ada KDM. Pak Prabowo ya kan, Pak Jokowi sebagai kingmaker nih mereka berdua. Walaupun ketua kelasnya sekarang Pak Prabowo ya kan. Ini akan condong akan kemana nih? Di antara 3 orang muda untuk mendampingi Pak Prabowo pada periode keduanya. Pasti bingung nih jawabnya. Enggak bingung saya. Oke. Gimana? Saya nggak bingung jawabnya. Jadi kenapa AHY ditempatkan di situ? Iya. Dia tidak bisa memberikan terobosan. Beda dengan KDM. KDM itu programnya itu terobosan. Yang nggak dimasuk jadi pikiran kita loh bisa begini kan begitu loh. Satu contoh ya mengatasi kenakalan remaja, kenakalan anak muda. Dia bikin sekolahan apa tuh ke militer itu. Itu nggak masuk dalam pikiran kita tadi. Apa Mas Gibran ada terobosan? Mas Gibran itu teknologinya, IT-nya nanti itu. Karena Indonesia akan ke sana semua itu. Berarti 2 orang ini adalah tokoh-tokoh muda ya. Tokoh-tokoh terdekat Prabowo lah. Ya, kalau saya melihat ya, Prabowo, bukan menyaingi Prabowo, yang terdekat melihatkan Prabowo. banyak terobosan-terobosan. Terobosan itu AHY belum ada. belum. Apa terobosan? Ini objektif ini. Iya, apa terobosannya? Berdasarkan data. Data apa? Pertanyaannya, sebagai Menteri Koordinator apa terobosannya? Nggak ada. Dia hanya melaksanakan perintah presiden. Hanya dasi, ya. Kita ngeliat, wah gagah banget kan begitu kan? Iya. Saya nggak ngelihat itu. Saya ngeliat terobosannya. Yang namanya Menteri Koordinator apa aja juga kalau begitu semua juga bisa. Kenapa belum dapat kesempatan aja? Saya juga bisa melakukan itu. Karena dia dapat kesempatan dipercaya Pak Prabowo ya kayak begitu. Tapi itu bukan sesuatu yang apa ya? Beda dengan KDM dengan Gibran. Diam-diam loh. Kemarin Gibran ke Bengkulu tuh. Gak ada yang tahu kan? Di demo. Hah? Di demo kan? Apapun namanya. Di demo mahasiswa maksudnya. Itu biasa lah, di kelompok-kelompok itu biasa. Biarkan aja, nggak ada masalah. Nggak usah ciut. Itu tempaan juga untuk Gibran. Makin di demo makin matang gitu loh. Makin dicaci maki.
Ya kayak Bapak. Ya, itulah tadi pengamatan daripada Bung Norman yang mengakui bahwa kehebatan antara Mas Gibran, AHY dan KDM, kalau KDM sama Mas Gibran itu setara ya. Namun demikian apabila dengan AHY jauh, karena AHY tidak punya terobosan-terobosan baru untuk mengangkat pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi sudah jelas tidak mungkin Pak Prabowo akan menggandeng AHY sebagai wapres, meskipun AHY begitu sangat ambisi untuk mendampingi Pak Prabowo di 2029. Ya, KDM adalah anak emasnya Pak Prabowo Subianto, dan inilah beritanya kita. Mulyadi ini anak emas dan kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Pak Prabowo sendiri meminta bantuan Kang Deddy untuk menuntaskan segala permasalahan di pusat. Ini buktinya. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat Bapak, sehat selalu. Tetap semangat untuk Kanjeng Prabowo. Terima kasih. Ya, itulah tadi pernyataan KDM yang berterima kasih kepada Prabowo dikarenakan Prabowo percaya kepada KDM untuk membantu menuntaskan persoalan-persoalan di pusat, begitu Mas Bro. Mantap, kebijakan KDM lagi ramai dikritik sana-sini, tapi pentolan negara langsung pasang badan. Mulai dari Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan, sampai Panglima TNI, semua kompak kasih dukungan penuh buat Deddy Mulyadi. Mereka menilai kebijakan itu inovatif, berani, dan harus didukung. Kalau sudah begini, para pembenci akan berpikir dua kali untuk memfitnah Deddy Mulyadi. Wih, mantap, kebijakan KDM lagi ramai dikritik sana-sini, tapi Itulah tadi kebijakan Deddy Mulyadi yang mendapatkan dukungan dari pusat, baik Presiden, kemudian Menhan dan juga Panglima TNI, sehingga tidak ada yang berani mengkritik kepada Deddy Mulyadi dikarenakan kebijakannya sungguh luar biasa.